Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, here I will review some of the material that I have studied, starting from regular and irregular verb, cardinal and ordinal number, countable and uncountable nouns, parts of speech, and the last, descriptive text. Start to the first material. Regular and irregular verb. Regular verb merupakan kata kerja beraturan yang berbentuk simple past and past participle yang sama. Biasanya diberi akhiran D atau ed. Sedangkan irregular verb merupakan kata kerja tidak beraturan yang tidak mengacu pada simple past dan past participle. Biasanya kata kerja beraturan atau yang disebut regular verb mengikuti pola konjungsi yang khas. Contohnya, dance, danced, danced. Diberikan akhiran D. Sementara kata kerja tidak beraturan atau yang disebut irregular verb tidak mengikuti pola konjungsi. Misalnya drive, drove, driven. Untuk lampaunya berbeda. Kesimpulannya, perbedaan antara regular verb dan irregular verb terletak pada pengertian, pembentukan kata kerja, konjungsi, serta contoh kalimatnya. Second material. Dalam bahasa Inggris, bilangan dibagi menjadi dua, yaitu cardinal number and ordinal number. Cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan jumlah dari suatu hal. Contohnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh kalimatnya, I have 3 chairs. Kesimpulannya, perbedaan antara cardinal number and ordinal number terletak pada penggunaannya. Cardinal number digunakan untuk penulisan angka biasa, sedangkan ordinal number memiliki beberapa ketentuan seperti menambahkan ST pada angka 1, menambahkan ND pada angka 2, dan menambahkan RD pada angka 3, serta menambahkan TH pada angka selain 1, 2, dan 3 tanpa terkecuali angka 11, 12, dan 13 menggunakan akhiran TH. Continue to the third material. Countable and uncountable nouns. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung menggunakan angka. Kata benda ini memiliki bentuk tunggal dan jamak. Kata benda jamak yang diawali huruf konsonan akan didahului kata bantu e. Sementara itu, kata bantu an digunakan untuk kata benda tunggal yang dimulai dengan huruf vokal. Contohnya seperti she has a cat, he ate an apple. Sedangkan benda-benda yang bersifat jamak akan diikuti tambahan atau sufiks. Umumnya langsung ditambahkan s. Misalnya books, cars, and apples. Sementara itu, bagi kata benda berakhiran ch, sh, s, x, dan z mendapatkan penambahan es. Contohnya seperti luggage, buses, boxes, and wishes. Kata benda jamak berakhiran y bisa memperoleh penambahan s atau es tergantung huruf yang berada di depannya. Jika vokal ditambahkan s, contohnya seperti boys. Sedangkan akhiran es ditambahkan pada kata benda jamak berakhiran y yang didahului konsonan. Contohnya puppies. Sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung menggunakan angka. Contohnya seperti tea, sugar, water, and lain sebagainya. Kita tidak dapat menggunakan a atau n untuk kata benda ini. Untuk menyatakan countable noun, kita dapat menggunakan kata seperti some, a lot of, much, bit of, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya yaitu how much rice do you want? The next material is parts of speech. Parts of speech adalah bagian grammar bahasa Inggris berupa klasifikasi kata-kata yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan peran serta fungsi dalam kalimatnya. Parts of speech terbagi menjadi 8 macam, yaitu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjunction. Noun. Noun adalah kata benda yang meliputi person, place, thing, or idea. Contohnya, cat, house, pencil, and Indonesian. Contoh kalimatnya, my country is Indonesia.
2. Pronoun. Pronoun adalah kata ganti atau words used in place of nouns. Contohnya she, he, it, they, we, you. Contoh kalimatnya, we go to Singapore. Yang ketiga, verb. Verb adalah kata kerja yang menyatakan suatu tindakan, pengalaman, dan keberadaan. Contohnya, sit, log, run, and jump. Contoh kalimatnya, I watched the movie. Kemudian yang keempat, adjective. Adjective adalah kata sifat atau word used to modify. Contohnya seperti happy, sad, red, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya seperti she is very happy tonight. Yang kelima, adverb. Adverb adalah kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Contohnya seperti slowly, careful, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, she swing beautifully. Kemudian yang keenam yaitu preposition. Preposition adalah kata depan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Contohnya seperti to, with, at, for, across, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, Johnny sat across from Mary. Dan yang ketujuh, conjunction. Conjunction adalah kata hubung. Contohnya seperti and, but, or, for, so, dan lain sebagainya. Contohnya seperti I love you, but I can't marry you. Dan yang terakhir adalah interjunction. Interjunction adalah kata seru yang dapat mengekspresikan emosi. Contohnya seperti wow, oh dear, oh my goodness, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya seperti oh dear, are you okay? Materi yang terakhir yaitu tentang descriptive text. Apa sih yang dimaksud dengan descriptive text? Descriptive text yaitu text that describe a particular person, animal, place, or things. Tipe dari descriptive text yaitu person, lovely animal, place, and favorite things. Generic strukturnya yaitu terbagi menjadi dua, identification dan description. Identification, the introduction, name, and location. Sedangkan description meliputi physical appearance, characteristic, content, function, dan lain sebagainya. Selanjutnya, language features. Language features terbagi menjadi specific participants, descriptive text menggunakan tense, simple present tense, dan yang terakhir, action verb 1. Specific participant yaitu apa sih yang sudah dideskripsikan, contohnya seperti my cute cat, my favorite novel, dan lain sebagainya. Sedangkan descriptive text menggunakan tense, simple present tense, contohnya seperti she has beautiful long hair. Sedangkan yang terakhir, action verb 1, contohnya seperti cute, smart, and beautiful. Berikut merupakan contoh dari descriptive text. Sekian materi yang dapat saya review. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.